ingin bertanya terlebih dahulu Pak, bagaimanakah cara Bapak untuk mengidentifikasi, biasanya kan di sekolah itu terjadi banyak kasus ya Pak ya, apakah kasus itu masuk di dilema etika atau kasus itu masuk di rujukan moral gitu Pak? Gini ya, memang pada sekolah pertama di SD Telosari itu memang ada kasus yaitu kadang di etika rujukan moral dan yang kedua itu di dilema etika. Pada prinsipnya kalau memang itu kasus itu kita tangani ya, kita sebagai kepala sekolah itu harus melihat permasalahan itu. Jadi permasalahan itu dilihat dari sudut pandang dari etika moral atau dari etika Dilema etika atau rujukan moral. Dan setelah itu tentunya kita akan bekerjasama dengan guru yang mengajarkan. Selanjutnya kasus itu kita pisahkan bersama. Setelah kita pisahkan bersama, kita mestinya harus koordinasi sama, terutama sama yang kena akibat moral itu. Selanjutnya dari penanganan itu tentunya kita harus saling koordinasi dan saling bekerjasama dengan jadi kita bisa menunjukkan bersama tapi kita harus bekerjasama. Berarti tetap jadi ketika ada keputusan yang diambil itu jenengan tetap berkoordinasi dengan guru lain, dengan guru kelasnya, juga dengan mungkin orang tuanya gitu ya Pak nih. Mestinya seperti itu. Jadi kan kita harus koordinasi dengan guru kelasnya dulu, setelah itu kita baru ditindaklanjuti dengan orang tua. Jadi tidak langsung kepada lanjut ya, kalau terjadi di dalam kasus itu ternyata ada pertentangan nilai benar dan nilai benar Pak. Kadang kan kalau kasus biasanya kita pandangnya nilai benar dan salah ya Pak. Nah ini pada saat itu terjadi nilai benar dan benar gitu Pak. Bagaimana caranya ini Pak? Kalau ada kasus nilai benar dan benar, yaitu maka kita akan menggunakan dengan 3 prinsip. Jadi kan kita ingin tahu permasalahannya dulu, mana sekiranya benar-benar kita kan harus mempunyai istilahnya itu budaya yang namanya rasa peduli, mana yang lebih dalam bentuk benar-benar, tapi kita mempunyai mana yang lebih benar dan jadi kita hanya mempunyai perasaan rasa peduli, sehingga kita nantinya itu demi kepentingan bersama, sehingga dari nilai benar dan benar itu kita istilahnya kita teruskan mana yang lebih itu memang suatu dilema yang kita usahakan. Betul. Tapi pada dasarnya semua keputusan itu dilihat dulu dari rasa kita kepedulian dulu nih Pak ya. Kepedulian untuk menyelesaikan masalah itu, lalu bisa juga apakah dilihat masalah itu ketika diputuskan nanti menyinggung aturan sekolah atau tidak gitu nih Pak. Baik, berikutnya Pak, langkah-langkah apa yang biasanya Bapak lakukan dalam pengujian pengambilan keputusan? Kalau seperti di sekolah itu kan pasti kita menghadapi berbagai kasus atau permasalahan Pak ya. Lalu ada yang termasuk pada dilema etika atau termasuk pada rujukan moral. Karena ada nilai-nilai yang dipertentangan di situ pastinya. Nah, berdasarkan pengalaman Pak Menanto sendiri, bagaimana cara Bapak ketika menghadapi kasus ini, dia termasuk pada dilema etika atau rujukan moral itu, bagaimana cara menyelidikinya Pak? Begitu. Memang suatu instansi jelas menghadapi suatu problem ya seperti itu. Katakanlah ada suatu persoalan yang dikatakan satu sisi benar, satu sisi benar. Betul. Maka dari itu kepala sekolah itu harus benar-benar jeli. Kita tidak bisa memutuskan dalam waktu yang singkat, tergesa-gesa. Kita harus tahu titik persoalan itu, kemudian kita mencari masukan dari guru-guru lain. Katakanlah kalau itu menyangkut dari guru, minta masukan dari guru, kemudian dari unsur lain, sehingga dari masukan itu baru kita analisa. Dari analisa itu nanti baru kita bisa menentukan. Nah, ketika Bapak menganalisa atau menentukan nanti cara pemutusannya nih Pak, itu kan ada beberapa prinsip yang kita ketahui bersama,
yaitu prinsipnya apakah keputusan yang diambil itu nanti bisa menyelesaikan kasus itu, atau yang kedua adalah prinsip ketika keputusan diambil itu nanti tujuannya untuk menegakkan peraturan yang sudah ada di sekolah, atau yang ketiga adalah prinsip berpikir berdasarkan pada rasa kepedulian, rasa kasih, atau misalnya tuh kadang kalau orang Jawa itu ewo-pekewo gitu Pak. Nah, selalu kepala sekolah memang itu katakanlah sesuatu hal yang sangat sulit. Akan tetapi kita pertama harus mempunyai prinsip-prinsip dalam menyelesaikan suatu persoalan. Humanis itu juga perlu. Terus prinsip suatu kebenaran berdasarkan undang-undang itu perlu. Kemudian kita harus bertindak pada sesuatu yang sifatnya benar demi kemajuan bersama, demi tidak menimbulkan suatu persoalan baru akhirnya. Maka dari itu prinsip-prinsip itu kita laksanakan secara kolaboratif, berjenjang, berdasarkan suatu masukan dari guru, kita telaah, terus yang bersangkutan dari kedua belah pihak, sehingga kita secara universal kita tahu bahwa titik persoalannya di sini. Itu di situ. Kebenaran pasti akan muncul dan ketegasan itu diperlukan selaku seorang pemimpin. Katakanlah di sini kepala sekolah. Tegas, tugas. Berarti kalau saya tangkap tadi dalam pemutusan sebuah keputusan itu tidak bisa sendiri ya, ya, Pak, tidak ya? bisa Tetap sendiri, harus tetap berkolaborasi dengan guru, mungkin komite juga, ya, tempat sejawat atau katakanlah komite dan wali murid. Lalu bagaimana usaha Bapak ketika kepemimpinan Bapak dalam keputusan itu bisa juga ditiru oleh anak buah Bapak di SD ini begitu? Ya, sebagai katakanlah kepala sekolah kan figur yang disampelkan kan gitu. Maka dari itu, dari pemecahan masalah yang melibatkan kolaborasi dengan rekan, teman sejawat, guru dalam bermusyawarah, sehingga sampel itu secara tidak langsung akan ditiru karena sifatnya ini benar, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan prinsip-prinsip semacam itu, dan suatu keputusan tidak menimbulkan suatu permasalahan baru. Secara tidak langsung beliau mereka akan mencontoh, karena sifatnya kan sama. Kalau guru itu dicontoh oleh pimpinan, dicontoh oleh kan begitu. Jadi sekaligus menjawab pertanyaan berikutnya tadi begitu, Pak, ya. Ternyata kepala sekolah adalah figur contoh untuk gurunya, dan Bapak Ibu guru adalah figur contoh untuk para murid di sini. Begitu. Ya, itu tadi Saya berjenjang ya. Pertanyaan berikutnya sudah terjawab. Nah, lalu Bapak dalam pengambilan keputusan kan kita ada langkah-langkah pasti ya Pak ya. Ada langkah-langkah yang ditempuh, mungkin mulai dari yang harus mengidentifikasi dulu nilai-nilai kebenarannya, lalu siapa yang terkait dan lain-lainnya. Bagaimana Bapak dalam keputusan itu, apakah juga mengalami langkah-langkah itu atau hanya tidak saya berdasarkan ini saja? Selaku kepala sekolah harus bersikap bijak. Artinya suatu problem itu jangan langsung diambil suatu keputusan. Makanya disampaikan yang tergesa-gesa melalui wawancara, melalui analisa pengamatan, kan begitu. Setelah mengadakan pengamatan, mencari dari sumber lain, sehingga kita analisa. Setelah dianalisa baru kita akan bisa menentukan suatu persoalan. Lalu apakah uji-uji juga sudah sering dilakukan Pak? Contohnya kan kita bagaimana cara kita menanggapi jika ada yang uji publikasi Pak, mempublikasikan masalah apa yang ada di sekolah begitu sampai keluar. Bagaimana cara Bapak menanggapi itu? Itu kan juga terkait dengan masalah medsos biasanya. Medsos itu kadang-kadang orang katakanlah kalau suatu problem di sekolah yang mengupload itu justru dari pihak luar, itu kita juga harus tergesa-gesa sama. Maka sekolah harus disertai dengan data yang lengkap. Setelah data lengkap, problem yang ada di luar tidak seimbang atau tidak berdasarkan dari data yang ada di sekolah. Kalau tidak seimbang, maka baru kita selesaikan. Kita bawa data-data yang ada di sekolah, klarifikasi. Nah, itu akan ketemu titik persoalan yang ada. Kebenaran ada di sini atau kebenaran ada di sana. Iya, betul Bapak.
Jadi saya rangkum dari pembicaraan kita tadi ya Pak ya, satu, tidak boleh tergesa-gesa Iya, ya Pak ya, betul. harus memandang dari berbagai sudut. iya, lalu pertentangan apa yang ada di situ yang benar-benar atau benar salah ya Pak ya, melibatkan siapa saja, Betul. lalu harus kolaborasi dan hasil akhirnya itu tentunya kan untuk menyelesaikan masalah itu ya Pak ya. Poinnya adalah clear and clear. Iya, betul. Oke Pak Munanto, terima kasih atas waktu yang sudah disediakan oleh Bapak. Terima kasih atas ilmu-ilmu dalam penentuan keputusan yang boleh saya tiru nantinya ya Pak ya. Barangkali bermanfaat, itu nanti bisa dipakai. Iya, amin. Karena beginilah, demi kita selaku kepala sekolah hanya memikirkan penyelesaian aman, nyaman untuk kemajuan instansi kita. Terima kasih atas waktunya, dengan juga barangkali ada saran yang baik untuk sekolah ini, saya terima dengan terbuka demi kemajuan kita bersama. Iya, terima kasih pula Pak. Saya sekarang berdoakan untuk sekolah ini supaya maksudnya tuh tetap berjalan dengan baik, lalu semakin maju, juga dapat belajar berkembang dengan baik pula sesuai dengan yang diharapkan Bapak Ibu guru dan Bapak Kepala sekolah tentunya. Gitu. Terima kasih, saya mohon Terima diri. kasih kerjasamanya, mohon untuk ke depan lebih apa ya, kita akan lebih maju lagi, lebih semangat lagi demi kemajuan pendidikan di Indonesia pada Terima kasih. terima kasih. Oke, salam, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Eka Sari Pancasilawati, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Kendal. Refleksi pembelajaran pada modul 3.1 pengambilan keputusan dalam dilema etika. Berdasarkan pengalaman wawancara terhadap 3 kepala sekolah, saya mendapatkan ilmu bahwa dalam pengambilan keputusan haruslah didasarkan pada 4 model dilema etika, 3 prinsip etika, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Model dilema etika terdiri dari pertentangan antara individu dan kelompok, rasa keadilan dan kasihan, kebenaran dan kesetiaan, serta jangka pendek versus jangka panjang. Sedangkan 3 prinsip etika yang kita gunakan adalah N-based thinking, rule-based thinking, dan care-based thinking. Semoga ke depan kita sebagai pemimpin bisa melaksanakan alur pengambilan keputusan berdasarkan 9 langkah yang dilaksanakan secara menyeluruh, sehingga keputusan yang kita ambil benar-benar merupakan keputusan yang benar dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.